Ya. Oke, kita akan segera mulai ibadah kita di sore hari ini. Kita bersyukur di akhir pekan ini Tuhan terus memberikan kita kekuatan dan Tuhan terus memelihara dalam setiap hidup kita. Sampai hari ini kita semua sehat, semua karena anugerah Tuhan dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita bersyukur buat semuanya kebaikan Tuhan. Satu hal yang kita syukuri bahwa hidup ini tidak pernah sia-sia ketika kita menyambut apa yang Yesus sudah kerjakan di tengah-tengah dunia ini melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan Dia mati buat kita semua, maka sore hari ini kita akan menyembah dan mengagungkan Tuhan. Saya akan pimpin dalam doa dulu. Bapa di sorga, kami bersyukur di sore hari ini di FM. Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu, memberkati kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dan kesehatan kami. Kami bersyukur sampai kami boleh sungguh-sungguh baiknya Tuhan dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan muji Tuhan, biarkan melalui roh Tuhan pada sore hari ini ya Bapa akan membawa kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami yang memuji dan memuliakan Engkau, dan pemain-pemain musik Tuhan juga Engkau memberkati firman Tuhan, kesaksian Tuhan Engkau akan memberkati, dan biarkan melalui persekutuan FM pada sore ini kami sungguh-sungguh akan menikmati hadirat Tuhan yang manis, yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat membalas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi
Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, bagi Dia segala hormat serta selama-lamanya. Haleluya, mulia namamu Bapa. Yesus, terpujilah namamu. Engkaulah segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah segalanya bagiku. Haleluya. Dialah segalanya yang bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Katakan dialah segalanya, dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya, mulialah namamu Tuhan.
Hilang sinyalnya. Iya, terlempar Pak Johan Sampiato. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Engkaulah segalanya dalam kehidupan. Sebab Engkau Allah yang menetapkan setiap langkah. Engkau yang menuntun kami kepada kemenangan ilahi. Hati kami penuh dengan sukacita. Sebab Engkau yang menentukan setiap langkah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Kita akan nyanyikan satu pujian, sesudah itu kita akan masuk dalam kesaksian. Ya. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian menetapkan. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkahmu yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terkesan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Yes, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 oh tangannya, amin, yes, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan
Tuhan menopang tangannya. Yes. Iya. Ya, silakan yang mau bersaksi, saya serahkan kembali kepada host. Ya, silakan Pak Derikson mungkin yang mau bersaksi. Ya, silakan siapa yang ingin bersaksi. Silakan. Shalom Pak, saya aja deh. Madeline. Ya, puji nama Tuhan Pak. Saya mau bersaksi. Tuhan itu baik. Apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya pasti selalu baik. Saya juga mengucap syukur kalau beberapa bulan yang lalu Tuhan percayakan saya untuk saya melayani di lapas, di penjara-penjara. Saya percaya itu bukan karena kebaikan saya atau hebatnya saya menjadi seorang worship leader, tapi saya percaya itu karena kebaikan Tuhan Yesus gitu. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, saya juga di sini, kesaksian saya juga mau minta maaf pada seseorang yang ada di Zoom ini, dan saya percaya dia ada di sini. Saya mau minta maaf, mungkin selama saya melayani di lapas, tingkah laku saya tidak berkenan terhadap orang ini. Mungkin apa yang saya lakukan tidak mengikuti benar-benar perintah dari dia gitu. Jadi saya mau minta maaf sama orang itu. Dan kiranya saya berdoa biar kiranya ibu tersebut biar semakin hari dipakai Tuhan. Saya hanya bisa berdoa. Saya juga berani kalau saya salah, saya berani ditegur. Siapa sih saya ini? Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, Tuhan angkat kita menjadi kepala kok, bukan karena kuat gagah kita gitu kan. Tapi lewat pelayanan bukan hanya sebagai hamba-hamba Tuhan, tapi bahkan lewat kita melayani Tuhan aja pasti ada gesekan. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan semua ini terjadi tidak dengan waktu yang lama, tapi hanya beberapa 3 bulan ini Tuhan singkapkan semua gitu. Dan saya dapat memetik sebuah pelajaran bahwa sanjunglah Tuhan bukan manusia. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, bukan dengan kuat gagah hebat dan mampunya kita. Di situ saya juga banyak belajar, bahkan saya juga ditegur lewat apa yang sudah terjadi. Kalau kemarin-kemarin saya suka mengikuti ibadah-ibadah bahkan sampai jam 12 malam itu dengan permintaan seseorang gitu. Dan saya mengakui kepada Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Kalau saya mengikuti beberapa Zoom hanya karena ajakan seseorang yang ujung-ujungnya dia akan memberikan sesuatu. Dan saya mengakui itu salah gitu kan. Jadi saya bersyukur lewat kejadian ini saya bisa banyak belajar dan saya percaya Tuhan buat saya mana yang harus saya ambil. Dan terima kasih, puji nama Tuhan, kalau ibu tersebut ada di sini, sekali lagi saya minta maaf. Kalau apa yang sudah saya berikan tidak sesuai dengan keinginannya, saya juga minta maaf. Kalau masih ada yang berkaitan dengan saya, lebih baik dibicarakan baik-baik. Jadi diawali dengan baik-baik, diselesaikan juga dengan baik-baik. Nggak perlu kita telepon kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita bukan penjahat, kita ini pelayan Tuhan. Jadi kalau memang ada sesuatu yang tidak baik pada orang itu, ayo lebih baik telepon, jangan main di belakang. Jadi itu aja kesaksian saya. Saya juga mau mengangkat satu buah pujian yang sudah saya rekam sendiri tadi siang, karena kalau saya menyanyikan tentang kebaikan Tuhan pasti saya akan menangis. Jadi inilah pujian kita biar bisa memberkati kita semua. Terus dukung dalam doa. Ketika Tuhan percayakan kita sebuah pelayanan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah memandang seseorang itu karena dia rendah. Jangan memandang seseorang itu karena gue lebih hebat.
gue lebih mampu. Tidak, kita di mata Tuhan semua adalah sama. Langkah kembali ke depan, walaupun saya kembali lagi mulai dengan nol, tapi saya percaya Tuhan menyertai saya. Inilah pujian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama tak berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau pengharapanku, yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, salam. Tuhan berkati Bu Adeline. Mungkin ada satu lagi yang bersaksi, silakan. Bu Mena, apa kabar Bu Mena? Shalom Baik, semuanya. Pak. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat selalu ya. Ini saya cuma mau bersaksi sedikit sambil menunggu customer saya. Saya lagi tugas highlight saya. Ya, puji Tuhan sih usaha kecil-kecilan, Pak. Salon gitu. Dan bersyukur semua karena bimbingan Tuhan dan support anak saya yang berada di luar negeri, dan dia selalu support saya untuk membuka eyelash dan nail polish. Dan saya yakin dan percaya dengan tuntunan Tuhan, dia akan memberkati keluarga saya, walaupun mulai dari nol ya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai saya, di mana Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya tergeletak, dan saya yakin Tuhan selalu pelihara. Dan kalau dilihat kan katanya tahun 2023 akan lesu ya ekonomi ya.
Tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan berkat yang berlimpah-limpah bagi orang yang selalu berharap dan mengandalkan kekuatan Dia. Amin. Amin. Itu aja sih kesaksian saya. Ya, Dan selamat. saya bersyukur saya diberi talenta oleh Tuhan. Dan saya dari sini saya akan mengembangkannya seperti itu. Dari dulu saya mempunyai satu cita-cita, saya mengembangkan ini. Ternyata kesampaiannya ya di usia seperti ini. Dan tidak ada kata terlambat ya Amin. di dalam Tuhan. Amin. Itu Ya, aja. silakan. Terima kasih Bu Mena, maju terus usahanya ya. Silakan Pak. Ya, Silakan amin. Coach Chandra, masih ada 5 menit lagi kesaksian. Ya, 5 menit. Oke, terima kasih Pak Johan. Salam semuanya yang ada di grup Family Ministry. Masuk 2023 kita lebih semangat lagi. Amin ya Pak ya. Pak, saya mau bersaksi keajaiban Tuhan terjadi. Memang talenta saya dari Tuhan ya, semuanya. Tuhan kasih saya satu talenta memang untuk menolong orang, sembuhkan yang sakit. Bagi mereka disantet orang, diguna-guna orang, kemasukan setan, bahkan di patung-patungnya ini kerjaan saya hampir setiap minggu. Nah, saya mau bersaksi mulai Desember, Tuhan kasih saya, Tuhan kirim saya 2 orang stroke. Januari 1 lagi, jadi 3. Tiga-tiganya stroke, saya berdoa dalam nama Yesus. Saudara, sembuh total orang itu. Kenapa? Waktu saya layanin di rumah sakit Cengkareng, ada seorang ibu, itu mukanya disusuk, memang cantik. Umur 69 memang cantik disusuk. Susuk itu bisa bikin kita cantik loh Pak. Itu dari kuasa gelap. Padahal dia orang Kristen loh. Kenapa dia mau cantik soalnya? Akhirnya apa ujung-ujungnya? Setiap malam dia diganggu setan. Diganggu setan. Nah akhirnya dia udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Udah didoain pendeta-pendeta nggak sembuh-sembuh. Memang ini minta maaf nih. Kalau bukan talentanya pendeta doain orang usir setan, nggak mungkin bisa sembuh Pak. Kenapa? Setan juga tahu ini pendeta ini kerjanya apa? Khotbah, cari jiwa, doain orang-orang yang udah lama nggak datang. Ini pekerjaan pendeta. Setan tahu loh. Nah tiba-tiba ini pendeta itu mau usir saya dari tubuh ibu itu. Ya nggak bisa, setan juga tahu. Kenapa? Talentanya bukan di situ, karunianya bukan di situ. Setan tahu dia talentanya khotbah hebat, dahsyat, hebat. Tapi tiba-tiba rumahnya dia mau abrik-abrik, udah nggak bisa. Makanya ibu itu sampai 5 tahun Pak, nggak sembuh-sembuh. 5 tahun. Nah satu saat saya datang, saya diundang sama orang full gospel, undang saya ke sana di rumah sakit Cengkareng, bikin perjanjian. Saya bilang Pak, saya nggak bisa apa tuh, tiba-tiba dipanggil, undang langsung datang, nggak bisa. Saya harus puasa dulu. Kalau saya puasa, setan itu pergi, maka orang itu sembuh. Saya ikutin konsep firman Tuhan. Matius 17 ayat 21. Tuhan katakan apa? Matius 17 ayat 21. Saudara boleh catat kalau dalam pelayanan. Tuhan katakan setan ini tidak bisa diusir. Nggak bisa diusir kecuali lewat doa dan puasa. Nah singkatnya saya udah datang ke rumah dia, besokannya dia telepon saya, Coach Chandra siap-siap, saya bilang oke. Waktu saya datang ke rumah sakit di Cengkareng, dia kiri kanan tuh kakinya nggak bisa tekuk begini, kayak batu, udah kaku Pak, udah 5 tahun. Saya bilang Lukas 1:37, saya bilang bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saya bilang kau nyatakan mujizatmu supaya keluarganya, anak-anaknya nih yang belum percaya Yesus bisa terjadi mujizat. Nah dari situ biar anaknya bisa semangat lagi lihat mamanya sembuh. Waktu saya doa, waktu saya tekuk, dia teriak-teriak, aduh sakit, benar-benar sakit. Iya dong, karena udah 5 tahun tulang-tulangnya udah pada kaku semua. Saudara, setan bikin gak sembuh. Saya tetap doa dengan nama Yesus, sebab Yesus berkata 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam tubuh kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin ya. Akhirnya saya doa karena saya tahu roh yang ada di dalam saya itu dari Tuhan semua. Roh kesembuhan, roh pelepasan, saya tahu itu dari Tuhan. Saudara, singkatnya ibu itu sampai kakinya bisa ditekuk. Saya bolak-balik. Bisa ditekuk dua-duanya. Anaknya nangis tuh saudara. Kenapa? Belum pernah lihat ada mujizat yang ini. Mama tulangnya udah pada kaku semua. Nggak bisa ditekuk. Air doa. Memang perlu kesabaran. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh emosi.
Saudara, singkatnya udah bisa ditekuk. Saya demonstrasikan kabar ibu yang umuran 69 tahun. Saya ajak turun. Begitu saya ajak turun, tiba-tiba saya ajak dia jalan sama anaknya, pegang. Saudara, hari itu mujizat terjadi. Itulah sebabnya saya kepada Tuhan Yesus, semula ibu itu sudah bisa berjalan. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Singkat Terima 5 menit. kasih Ko Chandra. Silakan kita mau menyambut firman Tuhan, Pak Johan Sampiako. Satu pujian, kita sambut firman Tuhan dari hambanya, Bapak Budi Kristianto Chandra. Silakan Pak Johan Sampiako. Pak Johan Sampiako. Pak Johan. Jelek mungkin. Ada itu. Ya, saya akan dikasih. Oh, masih. Iya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji selalu langit biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji tak ada hujan rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan, kami buka hati kami untuk Engkau berfirman di sore hari ini. Pakai dan urapi hamba-Mu yang Engkau akan menjadikan berkat bagi kami sekalian yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Chandra. Ya, silakan Pak Budi Kristianto Chandra, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Derikson, terima kasih Pak Johan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, memang kami semua anak-anak-Mu tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah janji, tetapi Tuhan selalu menyertai keberadaan perjalanan hidup dari anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, kami percaya akan janji-Mu karena janji-Mu iya dan amin Bapa. Kami ingin membagikan sebagian daripada apa yang Tuhan remakan di dalam kehidupan hamba-Mu, dan hamba-Mu akan bagikan sore hari ini kepada saudara-saudara kami, supaya saudara-saudara kami dapat bersiap-siap, dapat memahami, dapat menerima nasihat yang baik daripada kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, beracaralah dari awal hingga akhir, kuasai lidah hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas,
karena ada Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Beracaralah Tuhan, berkaryalah, dan pengharapan kami hanya kepada Yesus Kristus yang menjadi solusi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, selamat sore. Selamat sore, Pak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sore hari ini firman akan saya bagikan dengan judul Kristus adalah solusi. Kristus adalah solusi, dan kita akan masuk ke dalam ayat firman-Nya. Ya. Ya, kita akan masuk di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian baru, di mana ini ditulis oleh seorang dokter. Ya, kita masuk di dalam Lukas 17 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Lukas 17 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana dan ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit, yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan berlera dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperangin-anginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingat akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus,
Di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita mau melihat dulu Father, please hear sebuah our video prayer for the yang saya sempat tertawa dan sempat mengiyakan video ini memang terjadi dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, kita akan lihat video ini, kita akan saksikan. Oke, saudara yang terkasih sudah melihat tayangan tersebut. Halo, suara saya keluar? Keluar, Pak. Oke, baik. Soalnya saya takut suaranya nggak keluar, tapi tadi video sudah melihat semua kan? Sudah, Pak. Apa yang dilihat daripada tayangan tadi? Saya mau minta pendapat respon daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan di dalam Kristus. Tidak mempunyai keyakinan, Pak, menurut saya. Malu. Imannya goyah ya, Bu Edelin Betul, ya? Pak. Iya, betul, Pak. Ya, imannya goyah. Itu yang pertama. Dan memang nanti hari-hari yang terakhir ini banyak anak-anak Tuhan yang imannya goyah. Terus selanjutnya dong, respon daripada yang lain. Rasa ketakutan. Rasa ketakutan, betul Ibu Lydia. Betul. Ya, Banyak cuman anak uang Tuhan doang. yang takut. Selama 365 hari semuanya pasti takut. Pertama tadi Ibu mengatakan goyah imannya. Kedua, takut. Terus respon Cuman dari yang lain. pintar berdoa aja, tapi waktu disuruh melakukan lari terbirit. Kabur. Baik, Bu Cindy. Selamat dari Sydney. Yang ketiga, berarti tidak menjadi pelaku firman. Tepatnya ya begitu ya Bu Cindy ya. Jadi pintar berdoa, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Terus berikutnya, respon daripada khotbah sore hari ini. Halo? Chandra. Yang banyak ngusir setan, Pak Chandra. Oh, Pak Chandra apa? Lihat dari tayangan video tadi. Sepertinya masih bimbang, masih khawatir, masih takut. Roh yang mengganggu dia. Iya gitu dong, Pak Chandra. Iya. Tapi di sini nggak ada lah anak-anak Tuhan yang takut menghadapi tahun 2023 yang apa dikatakan oleh Pak Jokowi tahun krisis besar-besaran. Kita mau belajar daripada firman Lukas yang Tuhan singkapkan kepada hambanya pada sore hari ini. Kita mau belajar daripada zaman Nabi Nuh, dan kita mau belajar daripada zaman Lot. Dan apa yang tadi saya tayangkan, cuplikan itu saya memang sempat tertawa, karena sebetulnya dunia ini posisinya sudah berubah. Bahkan sejak pandemi gereja terjadi COVID, ini gereja-gereja, jemaat-jemaat pun sudah mulai dengan paradigma, dengan kehidupan yang baru setelah pasca COVID, saudara.
hari-hari ini banyak jemaat yang jujur imannya itu pada goyah, imannya itu pada mundur, kehidupan rohaninya itu pada mundur, bahkan ketakutan demi ketakutan apa yang terjadi atas dunia ini semakin terlihat, saudara. Ya, karena apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, secupak gandum hanya sedinar, hanya untuk sehari. Jadi 1 dinar kita mencari nafkah, mencari uang hanya untuk makan dan minum, saudara. Nah, ini apa yang terjadi di dalam firman tadi, Lukas 17 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-37. Di situ kita lihat di ayat yang ke-33, saudara, ya. Ayat yang ke-33 di situ, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudara, ini Tuhan berkata kepada hambanya bahwa saya harus memberitakan firman Tuhan daripada Lukas 17 ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-37. Kita mau belajar daripada Nabi Nuh. Apa yang terjadi di zaman Nuh, yaitu kita lihat apa yang terjadi di zaman Nuh adalah di zaman Nuh terjadi air bah, saudara. Father, Ya kan? please. Terjadi air bah. Dan hari-hari ini saya secara pribadi berdoa untuk kota saya, Jakarta, karena Jakarta ini dari tahun ke tahun posisi permukaan bumi kota Jakarta ini semakin tenggelam. Nah, makanya pernah ada seorang tokoh nasional yang mengatakan 2030 Jakarta tenggelam katanya. Ini pasti kalau sampai ekosistem keadaan di kota Jakarta tidak diperbaiki, maka Jakarta pasti sesuai dengan pemimpin nasional yang mengatakan 2030 Jakarta tenggelam, sudah pasti itu akan terjadi tenggelam, saudara. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada hambanya pada sore hari ini, kita mau belajar daripada Nabi Nuh, saudara. Nabi Nuh ini dikatakan oleh orang-orang sekitar di kampungnya, di sekitar desanya, bahwa dia termasuk orang yang gila katanya. Ngapain bikin kapal sebesar itu, saudara? Nah, kita mau belajar pada sore hari ini, kita bersiap-siap bahwa apa yang terjadi di situ dikatakan ada hujan belerang, ada hujan api. Saudara, sekarang tadi saya sempat sebelum memulai khotbah, saya menanyakan bagaimana mengenai Gunung Slamet kepada Pak Johan. Nah, saudara, hari-hari ini apa yang terjadi di negara kita, di Indonesia, karena kawasan Indonesia semuanya adalah gunung berapi, saudara. Dan sebagian gunung berapi ini semuanya masih aktif, saudara. Dan gunung berapi ini pada saatnya memasuki tahun 2023 ini sampai tahun 2030, penglihatan sebagai hamba Tuhan 2023 adalah permulaan, sedangkan 2030 adalah akhir dari masa penderitaan dan kesulitan besar. Karena kita masuk di dalam 7 tahun masa kesulitan dan kesengsaraan besar, saudara. Ini yang Tuhan titipkan kepada hambanya untuk disiarkan, bahwa negara kita adalah negara di mana kota kita, negara kita, kita harus banyak berdoa. Dengan berdoa, kuasa doa
dapat mengubah segalanya, saudara. Dan saya katakan di dalam family ministry di awal tahun 2023, di bulan pertama, di bulan Januari ini, saya katakan bahwa bencana alam ini menjadi faktor penentu kesengsaraan besar tersebut, saudara. Karena apa? Karena yang pertama, rusaknya ekosistem, rusaknya keadaan populasi manusia yang merusak semua alam ciptaan Tuhan, saudara. Bahkan, saudara, kita lihat bahwa alam kita ini ekosistemnya sudah rusak. Pegunungan-pegunungan semua sudah gundul karena semuanya HPH-nya diambil semua, tetapi tidak ditanami kembali. Bahkan semua apa yang ada di muka bumi kita ini semua menjadi barang tambang, semua kita manfaatkan, kita pakai. Tetapi kita tidak memikirkan untuk kedepannya, untuk anak cucu kita. Saudara, ini yang menjadi rusaknya ekosistem. Saudara, kemarin saudara lihat di Pulau Reklamasi, tepatnya itu ikan-ikan pada mengapung, saudara. Anda sudah tidak heran kalau mendengar bahwa ikan-ikan di laut semua sekarang sudah pada mabok, sudah pada mengapung. Karena apa? Karena pabrik-pabrik besar, karena industri-industri besar, itu semuanya bermuara kepada laut, saudara. Apa yang kita katakan makan ikan itu sehat, tetapi hari ini kita makan ikan sudah keracunan dengan limbah. Makanya faktor penentu manusia hari-hari ini, kenapa manusia sekarang berbeda dengan manusia di zaman yang lalu, seperti zaman Nabi Nuh. Dia bisa hidup sampai umur 600 tahun, saudara. Karena apa? Karena mereka hidup tidak kena polusi, tidak kena racun. Hari-hari ini generasi milenial kita, dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita minum, itu semuanya racun. Saudara, saudara sekarang apa yang dikatakan boba, apa yang dikatakan minuman-minuman yang untuk anak-anak milenial sekarang. Saudara, banyak hari-hari ini berita di media sosial yang mengatakan gagal ginjal, gagal ginjal. Saudara, saya sempat mendengar informasi daripada seorang dokter ginjal bahwa orang kok di kampung sekarang datang ke kota, ke Bandar Lampung hanya untuk periksa gagal ginjal. Padahal dia hidupnya di kampung, tapi kenapa kok gagal ginjal? Akhirnya dokter ini menelusuri, oh iya, ini di kampung ini ada minuman-minuman seperti aspartam, seperti minuman-minuman soft drink, itu semuanya yang mengakibatkan manusia organ-organnya rusak. Karena apa? Karena zat-zat kimia yang terkandung di dalam makanan tersebut, saudara. Nah, ini yang dikatakan ekosistem manusia pun sudah rusak. Makanya keadaan manusia hari-hari terakhir ini sudah umurnya tidak panjang seperti zaman Nabi Nuh, bisa sampai 600 tahun. Dari mana? Dari makanan, dari minuman yang kita makan, yang kita minum, itu semuanya racun, saudara. Ikan, apalagi kalau kita lihat orang-orang di Jakarta, semua tiap malam saya lihat restoran seafood itu masih saja penuh, saudara. Penuh, yang makan itu penuh. Kata istri saya,
Aduh, itu kalau di Lampung masih seger-seger. Ini di Jakarta sudah 7 kali mati, sudah ke-7 kali di es. Masih saja itu orang masih makan tengah malam. Gimana ekosistemnya malam hari perut masih diisi dengan makanan. Makanya itu saya peringatkan kepada jemaat, kepada semua sahabat-sahabat, ingat makan, minum itu yang mengubah kehidupan ekosistem kehidupan Anda, saudara. Ya, jadi dari makan dan minum. Terus di situ dikatakan nanam menanam. Ya, ada yang menanam, ada yang membangun, saudara. Itu ada di ayat keberapa tuh? Dari setelah zaman Nuh, kalau nggak salah, saudara. Ayat ke-28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Nah, ini yang saya mau katakan daripada firman Tuhan ayat yang ke-28, membeli dan menjual. Saudara, hari-hari ini kita belum masuk ke dalam Imlek saja, di suasana Natal tahun kemarin saja, di tahun 2022 di penghujung tahun, harga telur sudah menaik, harga sayuran sudah menaik, harga kentang sudah menaik. Karena apa semua itu menaik? Karena permintaannya besar. Nah, tetapi saudara harus memahami, kemarin pada waktu liburan Natal saya sempat berangkat karena mamah saya minta ke Jawa. Kita keliling Jawa, Pak. Pada waktu kita berangkat, samping jalan tol, sawah-sawah masih kelihatan hijau. Lagi mau dipanen. Tetapi pada waktu saya pulang dari Jawa menuju Jakarta, pinggir kanan kiri tol sudah berubah menjadi air berwarna keruh kecoklatan. Jadi sawah-sawah semua banjir. Makanya dikatakan Semarang banjir, Kudus banjir, Pati banjir. Saya mau katakan apa yang terjadi dengan laut kita. Laut kita ini jujur saja, laut kita ini naik permukaannya, saudara. Makanya buminya semakin turun, air lautnya semakin tinggi, karena es di kutub utara juga sudah mencair, penguin-penguin juga sudah banyak yang mati, saudara. Makanya ini yang saya katakan, ekosistem kehidupan manusia sudah berubah, saudara. Nah, ini apa yang terjadi di zaman Lot, saudara. Di zaman Lot juga di sini dikatakan kawin mengawini. Nah, ini yang saya mau katakan di ayat yang ke-27 daripada Lukas 17, ya, mereka kawin dan dikawinkan, ya. Nah, ini saya mau katakan bahwa kita hari-hari ini bukan punya dua gender, saudara, tetapi kita ini sudah masuk 6 gender katanya. Nah, ada banci juga masuk, ada gay juga masuk, lesbian juga masuk, pria dan wanita itu gendernya sudah berubah, saudara. Yang tadinya 2, sekarang gendernya jadi bertambah 4. Yang terakhir apa? Biseksual, saudara. Nah, ini yang akan merusak generasi muda, merusak generasi milenial kita. Nah, ini yang dikatakan bahwa kawin dan dikawinkan ini, cowok bisa sama cowok, cewek sama cewek, ya. Cowok juga bisa jadi gay, cowok juga bisa biseksual, punya 2 alat kelamin, maksudnya biseksual itu bisa perempuan, bisa laki-laki, saudara. Nah, ini yang terjadi di hari-hari terakhir ini yang akan terjadi
memasuki tahun 2023, makanya 3 tahun setengahnya adalah murka Allah. Ya, jadi dari 2030 sampai 2033 setengah tahun memasuki 2034, itulah masa tribulasi, masa murka Allah. Makanya jangan heran ya saudara, di situ dikatakan juga ada orang yang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Nah, ini yang akan terjadi, saudara. Kita akan lihat ya apa yang akan terjadi, bahwa ada anak-anak Tuhan yang betul-betul diangkat terlebih dahulu tanpa masuk ke masa penderitaan, masuk ke masa kesengsaraan besar di dalam 7 tahun tadi yang saya katakan. Ini akan terjadi, saudara. Ya, 2023 adalah permulaan. Karena apa? Karena di 2024 saja Indonesia ini akan memilih pemimpin, saudara. Kita mau pastikan siapa yang akan memimpin Indonesia. Bahkan Jokowi pun sudah mengatakan, jangan salah pilih pemimpin. Karena negara kita banyak sekali suku-suku bangsanya, banyak sekali kebudayaannya yang berbeda, banyak perbedaan-perbedaan di Indonesia. Dan kita jangan salah menunjuk pemimpin. Kita harus berdoa, betul-betul berdoa untuk Indonesia, untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk kota kita. Jangan sampai anak cucu kita mengalami aniaya dan penderitaan. Jadi 2024 saya pesankan kepada jemaat, kepada anak-anak Tuhan, ikut menentukan bangsa dan negara kita, Indonesia. Ikut menentukan pemimpin yang bisa mengayomi rakyat, yang bisa memerdekakan kemakmuran semuanya untuk rakyat. Ya, saya mau katakan bahwa hujan api, hujan belerang itu akan terjadi, bencana alam daripada gunung berapi akan terjadi. Apalagi kemarin saya berdoa, aduh Tuhan, jangan sampai Krakatau itu meledak. Jangan sampai anak Krakatau itu meledak. Tapi Tuhan mengatakan, nanti kamu lihat di bulan 4 ini, di bulan puasa ini, pasti ada sesuatu yang terjadi, kegerakan besar yang terjadi. Saudara, saya melihat bahwa tahun 2023 umat kita sudah berpuasa itu di bulan Maret, saudara. Dan di bulan April itu, di bulan 4 itu kita sudah lebaran, saudara. Dari bulan itu menuju kepada pemilihan presiden itu 14 Februari itu sangat dekat, saudara. Makanya saya mau katakan, kita ini kadangkala minoritas, kadangkala kita ini warga yang tersisih dan terpinggirkan, saudara. Tapi kita harus banyak berdoa untuk bangsa dan negara kita. Jangan sampai chaos, jangan sampai terjadi kerusuhan besar atas bangsa dan negara kita. Ya, kalau sampai terjadi chaos, ini ekonomi sudah semakin sulit. Jujur, saya sebagai pengusaha hari-hari ini merasakan sudah semakin daya beli masyarakat sudah semakin berkurang, saudara. Daya beli masyarakat sudah semakin berkurang. Mereka sudah harus hitung-hitungan dengan kalkulator, saudara. Jumlah penduduk Indonesia semakin besar, semakin hari semakin banyak penduduknya. Ya, tetapi mohon diingat, kegagalan pangan karena cuaca, karena iklim, karena pancaroba yang berubah sangat drastis. Ini yang mengakibatkan gagal panen.
Saya sudah pernah katakan kepada jemaat bahwa belajarlah berpuasa, belajarlah mengosongkan perut, belajarlah untuk bertahan di dalam kekosongan hidup. Jangan menikmati hal-hal yang duniawi. Hari-hari ini Anda punya uang lebih, Anda saving, Anda simpan, Anda tabungkan. Ingat itu, saudara. Kalau Anda di masa-masa sulit, Anda tidak punya uang, Anda tidak bisa membeli, saudara, Anda akan repot. Karena apa? Pergeseran mata uang pun hari-hari ini sudah bergeser, saudara. Kita belanja di supermarket, ada supermarket yang sudah tidak mau terima uang cash. Anda sudah tinggal pakai apa? QR BCA, QR Mandiri, semua sudah pakai scan barcode. Saudara, Anda sadar atau tidak sadar, di situ dikatakan membeli dan menjual. Di Lukas 17 ayatnya yang ke-28, membeli dan menjual. Saudara, itu yang dikatakan sama Tuhan bahwa pembelian, transaksi, bisnis, sekarang semua sudah pakai sistem transfer, saudara. Semua sudah pakai sistem online, tidak pegang uang cash, tidak pegang money cash, saudara. Ya, jadi saudara harus paham, apalagi kebijakan pemerintah untuk Kota Jakarta, 25 titik kendaraan yang memasuki wilayah Jakarta berjalan di 25 titik itu harus bayar ERP, Electronic Route, apa itu? Ya. Jadi Anda sudah harus menyiapkan uang elektronik, bukan uang cash lagi. Ya. Karena dunia sudah berubah. Saudara, IMF saja hari-hari ini sudah ditunggu oleh beberapa negara yang kolaps, saudara. Banyak negara yang kolaps, banyak gereja yang tutup. Ya, makanya saya mau ingatkan bahwa ini dunia sudah pancaroba. Dunia ekosistemnya sudah banyak berubah. Ya, menanam dan membangun ini dikatakan di ayat yang ke-28, kita harus mandiri. Kita harus belajar menanam, berladang di depan rumah yang sempit pun. Anda sudah harus menyediakan tanah, Anda harus sudah menyediakan karung atau pot-pot bekas atau pot-pot yang untuk Anda tanam. Untuk apa? Nanam cabai, nanam sayuran, nanam wortel. Anda udah harus mempersiapkan diri. Karena apa? Karena semua sekarang petani, kota, sudah desa aja sekarang, saudara. Saya masuk ke daerah Jawa Tengah, saudara. Desa-desa itu sekarang sudah tidak punya sawah, sudah tidak punya ladang, sudah tidak punya kebun. Karena apa? Semua sudah dibangun rumah-rumah, sudah dibangun pabrik-pabrik, saudara. Padahal Indonesia ini bisa bertahan, ya, dengan mengaktifkan apa? Mengaktifkan lumbung-lumbung desanya, mengaktifkan desa-desa, ya. Yang saya mau katakan, krisis yang terbesar adalah krisis di kota besar, saudara. Tahun 2023 krisis yang terjadi adalah krisis di kota besar. Karena apa? Karena di kota besar tidak punya ladang, tidak punya lahan. Nah, makanya kalau Anda orang kaya, Anda punya duit lebih, bersiap-siaplah sekarang. Anda bangun, beli ladang, beli tanah di perkampungan, di perdesaan. Anda harus investasi tanah. Untuk apa? Untuk menanam.
Wah, gila ini kali Pak Budi ini. Enggak, kan Nabi Nuh juga dikatakan gila sama warga di sekitarnya pada waktu dia membangun kapal sebegitu besar. Makanya saya mau belajar daripada Nabi Nuh pada malam hari ini. Saya sharingkan kepada saudara bahwa kita harus menanam. Anda yang punya duit, Anda yang punya uang, kerjasamalah dengan orang yang punya tenaga. Nanti hasil panennya Anda dibagi. Anda nggak punya beras, Anda punya ladang, Anda punya uang. Hari ini Anda investasikan uang Anda untuk beli tanah. Saudara, hari-hari ini generasi milenial, apakah bisa beli rumah yang baru kalau misalkan pendapatannya sedikit? Saudara, saya mau katakan, hari-hari ini anak-anak milenial belum tentu bisa punya rumah. Makanya kemarin ada digembor-gemborkan, Ibu Sri Mulyani gimana? Kita mau beli rumah aja sekarang pajak mahal. Jual beli tanah aja udah PPHTB-nya mahal. Biaya balik namanya mahal. Untung aja zaman Jokowi ini ada pemutihan, ada BPN suruh bikinkan surat-surat untuk petani-petani miskin yang punya tanah supaya tidak diambil alih. Saudara, hari-hari ini, saudara, kalau saudara punya lahan, Anda bisa bercocok tanam, Anda tidak punya tenaga, Anda kerjasama sama orang yang bisa Anda percaya untuk Anda mengelola lahan itu supaya Anda apa? Mempersiapkan diri. Saya bukan menakut-nakuti. Wah, Pak Budi ini menakut-nakuti di khotbah ini. Enggak. Ada firman Tuhan yang mengatakan, inilah janji Tuhan kepada anak-anaknya. Yesaya 41, ayatnya yang ke-10. Di sini katakan, janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Ya, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kamu. Ya, aku akan memegang engkau, dan tangan kananku akan membawa kamu kepada kemenangan. Saudara, itu janji Tuhan, saudara, kepada anak-anak Tuhan, ya, bahwa Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, ya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku Tuhan Allahmu yang selalu meneguhkanmu, bahkan aku menolong engkau dan akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Ini pesan Tuhan yang pertama bagi anak-anak Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua bagi anak-anak Tuhan ada di dalam Yeremia. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, dua pesan yang profetik yang Tuhan minta hambanya sampaikan, bahwa hari-hari ini kita masih dapat melalui 2022 dan kita masuk di 2023. Bahkan nanti di 22 Januari kita akan merayakan Imlek. Saudara, ya, kita harus tetap bersyukur, saudara. Ya, kita tetap harus bersyukur, dan itulah pesan Tuhan yang hambanya harus sampaikan. Dan bersiap-siaplah menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan pelita dan yang mempersiapkan minyaknya untuk menyambut sang mempelai kita, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah solusi di dalam kehidupan kita. Yuk, kita dengarkan lagu pujian, Ku Bersyukur Bapa.
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang
bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih menopang kami, bahkan Engkau masih memelihara kami, menyertai kami sampai memasuki tahun 2023 di awal bulan ini Tuhan. Kami ingin menyaksikan apa yang Tuhan remakan, apa yang Tuhan titipkan melalui mulut hamba-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan, ini semua adalah kebenaran daripada firman-Mu yang Engkau materaikan daripada Lukas 17 ayatnya yang ke-20 sampai ke-37, Bapa. Bahwa kedatangan Tuhan, bahwa kedatangan Sang Mempelai sudah mulai memasuki babak baru ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak, sebagai jemaat-Mu, harus mempersiapkan diri menjadi 5 gadis yang bijaksana untuk memperoleh mahkota kehidupan daripada Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. Dan kami serahkan kembali kepada host pada malam hari Luar ini. biasa hambanya Bapak Budi Kristianto yang sudah menjadi berkat ya hari ini ya. Memang hidup kita ini semua ada di dalam kedaulatan tangan Tuhan ya. Tadi yang dikatakan di Yesaya 41 ayat 10 ya. Dikatakan janganlah takut sebab aku akan menyertai kau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya. Kadang manusia ini pasti takut ya, bimbang ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya, kita sudah memasuki hari yang ke-14 di bulan awal Januari ini. Saya sangat percaya ya. Katakan Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik, yaitu damai sejahtera, sukacita yang penuh dengan pengharapan ya. Kita sebagai anak Tuhan. Ya memang tadi yang Pak Budi katakan, banyak teman-teman saya ya, para hamba Tuhan itu bercocok tanam. Ya, ada yang nanam cabai, ada yang nanam pokoknya sayur mayur ya. Sampai dia waktu ketika itu hamba siapa itu ya, saya ingat. Pak Amin, ayo kita jualan cabai katanya, cabai rawit. Sekarang lagi 150.000. Saya bilang jualnya kemana ini? Orang saya lihat di pasar aja udah banjir. Orang pembelinya juga nggak ada lagi. Wah, luar biasa ya. Ternyata para hamba Tuhan itu bercocok tanamnya disentul seperti Pak Budi katakan ya. Jadi kita harus punya lahan juga ya. Kita sewa pun nggak apa-apa ya. Yang penting bisa menghasilkan karena memang di tahun 2023 orang banyak mengatakan ya tahun kegelapan, tapi kita harus percaya di dalam Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu nggak akan membiarkan anak-anaknya yang terang itu di dalam kegelapan. Amin. Ya, bahkan dia penyertanya selalu sempurna buat kita. Asal Mazmur 37 ayat 5, berserah kepada dan percayalah kepada Tuhan seutuhnya dan dia pasti akan bertindak. Amin. Ya. Kita harus benar-benar berpengharapan hanya di dalam Yesus. Saya sudah dari 2013 sudah nggak ngapa-ngapain Pak Budi. Boro-boro mikirin usaha ya, mau bingung mau usaha apa ya. Ya, tapi Tuhan pelihara sampai hari ini. Ya, kehidupan saya itu seperti tadi dikatakan tempo hari pernah Pak Setiawan ya. Bahkan lebih baik ya. Kita maaf kata nih. Sekalipun kita hamba Tuhan ya, sudah tidak menghasilkan apa-apa untuk bisa untuk cari makan, tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu pasti sempurna. Ya, dan dia sudah menetapkan setiap kehidupan orang percaya itu pasti akan diberkati, dicukupkan hidupnya. Saya yakin, ya, karena Tuhan Yesus yang sudah bukan hanya kita jadi orang terpanggil, tapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Kalau kita mau melakukan dengan benar, saya sangat percaya kita pasti akan diberkati terus oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Tetap berharap, rajin berdoa, beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Ya, karena yang diperintahkan Tuhan menangkan jiwa. Hidup yang berarti, hidup yang berbuah. Ya, karena Efesus 2 ayat 10
Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus, yang mana telah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk kita tetap ada di dalam Dia. Amin. Terima kasih ya mbaknya, Bapak Budi Kristianto. Tadi udah minta izin ya, jam 6.20 ya, mau live ya. Jadi teman-teman. Iya, Om. Mohon mundur ya, Om. Tolong fokus nanti setelah doa syafaat ya. Nah, besok kita akan dilayani oleh Bapak Joni Iskandar. Temanya luar biasa ini. Tuhan Yesus, Kaulah andalanku. Nah, ini ya. Memang kita harus punya andalan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wah, Om, serema nih, Om, rohnya, Om. Haleluya. Luar biasa, Bapak Budi Kristianto. Hari ini kan Kristus itu solusi. Amin. Besok Tuhan andalannya lagi, Tuhan. Haleluya. Nyambung kan? Luar biasa itu. Tanpa ada konfirmasi loh, Om. Rohnya Makanya, nyambung, Om. kalau suara Tuhan itu pasti satu, Pak Budi. Asal kita Iya. mau sungguh-sungguh mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian. Siapa yang tadi WL? Pak Derikson atau siapa? Johan Sameko. Oh ya. Silakan Pak Derikson. Satu pujian, doa syafaat Bu Lydia, nanti bincang-bincang Bapak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Saya mundur ya, Om. Nanti jam 6.20 dong. Ya, kita akan berdoa syafaat. Makasih buat namanya Bapak Budi Kristianto Chandra. Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Derikson. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Haleluya. Silakan Bu Lydia, doa syafaat. Ada Bu Lydia? Bu Mikal Putana boleh menggantikan Bu Mikal? Oke, saya akan doa cepat ya bersama kita juga langsung juga berikut doa berkat ya. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan.
kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, kami diberkati. Kami sangat percaya Tuhan, pertolongan-Mu pasti tepat pada waktunya. Di waktu kami mengalami mungkin masalah yang ada Tuhan, tapi kami percaya pertolongan-Mu pasti tepat pada waktunya. Untuk kami terus dapat berjalan sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Budi Kristianto yang sudah menjadi berkat-Mu Tuhan. Terus pakai dia Tuhan, di dalam usaha bisnisnya, Kau buat selalu berhasil dan beruntung. Berkati istrinya, kedua anaknya, juga pelayanannya Tuhan, menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu yang sudah Kau buat untuk hamba-Mu Tuhan, biar terus akan dia lakukan dengan sepenuh hati, dan kami percaya berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupannya Bapak Budi Kristianto. Kesehatan yang sempurna juga Kau berikan di dalam keluarganya, menjadi keluarga yang sakinah glory di hadapan-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang sudah hadir. Kami percaya Tuhan, semua dilawat Tuhan, semua diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya juga Pak Johan sampai aku yang sudah memandu WL Tuhan, Kau berkati pelayanannya. Kami percaya di dalam pujian ada kuasa-Mu, di dalam pujian ada berkat-Mu, di dalam pujian ada kesembuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Kau yang memberkati setiap kami, dan kami percaya yang sakit malam ini juga sudah Kau sembuhkan. Bahkan yang berbeban berat Tuhan pasti tolong setiap kami, dan kami percaya tingkap-tingkap langit sudah Kau curahkan untuk kami dapat menerima berkat-Mu. Berkati bangsa Indonesia, karena kami percaya mata-Mu yang selalu tutup pada bangsa Indonesia, dan kami percaya pada firman-Mu, setiap lutut akan bertelut, setiap tidak akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat untuk bangsa Indonesia. Dekati pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo, sama Bapak Maruf Amin, jajaran MPR, DPR, para menteri, kepala kabinet, pertahanan, sipil, semuanya ya Tuhan. Kami percaya roh takut akan Tuhan ada di bangsa kami Tuhan. Beri kedamaian, tidak ada bentuk apa anarkis apapun, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar ada damai sejahtera dari Engkau Tuhan, dipenuhi untuk bangsa Indonesia. Kami percaya juga Kau memberkati para dokter, para perawat, orang-orang yang terpapar COVID, corona juga apapun penyakitnya, Kau Tuhan pasti tolong. Biar para dokter, para perawat tetap bekerja maksimal Tuhan, melakukan apa yang menjadi tugas. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Kami percaya, kami mau terima berkat-Mu, kami mau angkat kedua tangan kami, menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau, dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kami. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita. Orang-orang yang saleh yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus